Shalom Jemaat RJCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi Shalom RGCC. Puji Tuhan. Oke, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau membaca beberapa ayat dari Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat mereka yang ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kita boleh ada di tempat ini, kita percaya itu semua bukan karena kekuatan diri kita sendiri, bukan hanya sekedar kita melakukan rutinitas, tapi dari ayat yang boleh kita baca, biarlah kita tahu, kita mengerti bahwa ada Sang Gembala yang menuntun kita untuk kita datang beribadah kepadanya. Kita bersyukur Gembala Agung yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia gak cuma nyuruh-nyuruh, beribadah. Tapi dia datang menghampiri kita. Dia yang membawa kita kepada Bapa di surga. Sehingga saat kita datang ke tempat ini untuk beribadah, bukan lagi untuk membuktikan bahwa aku beragama, aku Kristen, aku orang baik. Tapi saat kita datang ke sini, kita bisa datang dengan percaya dan kelembutan hati kita, menyadari bahwa Allah terlebih dahulu menyambut kita, bukan malah menjauhkan kita dari kasih-Nya. Untuk itu mari kita berfokus pada Dia, Sang Gembala Agung, yang membawa kita dari kubangan lumpur yang gelap, yang jorok, yang hina itu, kepada terangnya yang ajaib. Dia yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, mari kita menyembah Dia. Hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah Bapa bagi kita, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menjadi gembala kita. Bahkan di dalam gelap pun, di dalam lembah yang kelam pun, kita masih dapat mengucap syukur sebab Dia bersama-sama dengan kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia adalah harapan terbesar kita. Kalau hari ini kita datang dengan hancur hati, tidak dengan sukacita, it's okay Bapak Ibu Saudara. Ada Kristus, Dia cukup buat kita. Sekalipun keadaan kita tidak menentu, keadaan kita tidak berubah, tapi Dia, biarlah Dia yang menjadi satu-satunya harapan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita. Mulai hari ini sampai kepada kekekalan, sampai kita berhadapan muka dengan muka kepada Sang Penebus kita. Thank you Lord, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Oh Yesus.
ada dalam Kristus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Oh, bahkan dalam gelap kami tidak pernah sendiri, Tuhan. Thank you, Lord. Dalam gelap ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat, serta dalam kekurangan ku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah-Nya yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara tadi hilang karena Dia Kristus dalamku. Sebab hanya di dalam Dia yang menanggung semua dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau merayakan anugerah-Nya yang terlalu besar dalam hidup kita. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku, darah-Nya yang tercurah ampuniku, Dia bangkitku mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh, betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janji-Nya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Katakan, setiap nafasku ku mau, biarlah ini menjadi sukacita kita. Kasih-Nya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang.
kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dari hari ini bahkan sampai kepada kekekalan, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap merayakan anugerah-Mu yang besar, kebangkitan-Mu yang telah menyatukan kami di tempat ini. Buat setiap kita yang siap menyanyi menari buat Tuhan, katakan amin. Kita percaya bahwa sang terang ajaib itu telah mengambil kita dari kegelapan dan membawa kita kepada terang yang ajaib. Amin. Woo! Mari kita sama-sama memuji Dia, merayakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Sebab Dia Tuhan yang baik untuk hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku.
bangkit berdiri, kita undang adik-adik Rocky untuk ke depan. Ayo, ayo, ayo. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita berkati adik-adik Rocky untuk mereka bisa beribadah pada pagi hari ini. Alright. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur jika pada pagi hari ini kembali lagi kami antarkan adik-adik Rocky untuk mereka bisa beribadah. Tuhan, kami percaya bahwa mereka pun ada dalam perkenanannya Tuhan. Mereka ada dalam hatinya Tuhan. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menyatakan diri dalam kehidupan mereka melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan memberkati kakak-kakak Rocky yang menyampaikan kebenaran firman, sehingga firman Tuhan itu membawa mereka lebih mengenal pribadi-Mu. Anak-anak kami Tuhan, pada saat ini kami percaya ada dalam pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mereka mengerti kebenaran Injil di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa pengasihan-Mu dalam pertolongan Roh Kudus. Kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom RGCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui transfer atau scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur melalui cash, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop persembahan di meja asyir. Khusus untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah buat setiap kami, dan kami diberi kesempatan hari ini untuk memberi persembahan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu. Biarlah kami bisa memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terindah buat kami, yaitu keselamatan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang terkumpul hari ini dapat memperlebar, dapat memperluas kerajaan-Mu melalui RGCC. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah RGCC. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berada dalam bulan dengan tema Valley of Refining. Sebelumnya Valley of Testing. Testing mendatangkan testimoni. 4 huruf pertama TEST, test, selalu akan berakhir dengan testimoni. Baru-baru kita mendengar bagaimana Bapak Pendeta Thomas Tanudharma dinyatakan kanker menyebar, dan waktu kembali minggu yang lalu luar biasa dinyatakan bersih kansernya. Why? Iman. Iman itu harus selalu diuji. Sebab di dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita bisa mendengar bagaimana kalau perak itu murni, semua timah, timbel, semua dibuang, seng semua, maka wajah daripada pemurni perak tercetak ataupun jadi seperti mirror begitu. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup dan wajah kita? Engkau telah membawa kami, tidak enak nih, dalam jaring, mengenal beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih berat ujiannya.
diinjak kepalanya, ya, dilecehkan, direndahkan. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kalau melintasi lewat, menginjak-injak bahasa aslinya, ya toh. You laid affliction on our backs, cause men to ride over our heads. Kita melalui api dan melalui air, tapi Engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Perkataan bebas ini luar biasa, bukan cuma merdeka, tapi rich fulfillment. Revaya. Revaya itu kalau saudara ya menyiram, yaitu saya seorang kontraktor ya. Kalau nyiram ya yaitu pasir untuk fondasi, maka kita menyiramnya sampai jenuh. Sampai tidak bisa menerima lagi. Sampai kelihatan airnya sedikit di atas pasir itu. Demikian juga rencana Tuhan buat saudara saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana shalom. Terserah kalau orang tidak suka kita ini, yaitu menerima kemakmuran daripada Tuhan. Itu program kerajaan. Rich fulfillment. Namanya fulfillment berarti ada janji-janji sebelumnya. Tetapi jalannya tidak enak, saudaraku, dimurnikan. Melalui api, melalui air, orang menginjak kepala kita, kita dimasukkan ke jaring. Kalau dia masuk jaring seperti tidak bisa berubah, saudara, tidak bisa bergerak. Look at Pastor Kong Hee. Begitu dia keluar, refine, saudaraku. Dimurnikan. Dulu dia pengkhotbah hebat, sekarang wakil Tuhan. Nebukadnezar berkata, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Setelah mereka keluar dari dapur api, sebelumnya biasa aja. Si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Tetapi begitu mereka keluar dari dapur perapian, disebut hamba Allah yang maha tinggi. Sekali lagi contoh paling bagus, Pastor Kong Hee dari Singapura. Saudaraku, dia keluar, saudaraku, betul-betul murni, betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ada beban, ada di dalam jala, jangan lupa di depan, lihat ke depan, ada rich fulfillment. Revaya buat kalian dalam nama Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima berita anugerah, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang dimana di dalam lagu ini mari kita sama-sama merenungkan bahwa ada satu pribadi raja, raja yang agung, raja yang mulia, raja yang sudah ada, yang telah ada sebelum dunia dijadikan, yang raja di dalam kekekalan. Tetapi seorang raja ini memberikan dirinya untuk menebus kita. Dia bukan raja yang kalah. Dia memberikan dirinya, tetapi dia menang mengatasi maut. Sehingga kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena raja itu telah berkorban buat kita dan kita menikmati kemenangannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan lagu ini. Oh Most High, King of the ages, great I am, God of wonders. By the blood you have redeemed us, led us through mighty waters. Our strength, our soul, our sure salvation. Now to the Lamb upon the throne be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah, amen. Oh,
Saya bacakan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau menuntun kami sampai di tempat ini kami bisa beribadah. Semua bukan karena keinginan hati kami, tapi Engkau yang menggerakkan hati kami Tuhan, menuntun kami untuk datang beribadah di tempat ini. Hari ini Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami. Apa motivasi kami saat kami datang beribadah kepada Engkau? Dan Engkau yang menyelidiki pikiran-pikiran kami Tuhan. Apa yang kami pikirkan tentang Engkau? Apa yang kami keluhkan tentang Engkau Tuhan? Biarlah Tuhan hari ini kami boleh minta ampun pada Engkau, bahwa seringkali kami tidak setia, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, seringkali kami menjauh dari Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau setia kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah membuang kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap kali kami mengingat kasih-Mu, kami boleh mengucap syukur bahwa ada satu pribadi yang begitu sangat mengasihi kami, yaitu Engkau Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan kami percaya firman-Mu itu yang mengoreksi hati kami. Firman-Mu itu yang menuntun jalan kami. Firman-Mu itu yang mengubah pikiran kami Tuhan. Melihat cara pandang kami yang sebelumnya salah terhadap Engkau. Engkau mengubah cara pandang kami saat kami mengikut Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu hari ini. Tanpa pertolongan-Mu Roh Kudus, kami gak bisa apa-apa. Tapi kami memerlukan Roh Kudus, Engkau yang menggerakkan hati dan pikiran kami, membuat kami fokus mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu Tuhan, hati kami boleh dibebaskan oleh kebenaran Injil-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, berkaryalah oleh pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom. Bisa dipastikan ditoleh kiri kanannya, nggak ada yang ngantuk gitu. Oke, kita memasuki perenungan Prapaskah, yaitu Journey to the Cross series. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama dengan judul I am the light of the world, atau Akulah terang dunia. Nah, langsung aja kita akan belajar bersama dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Oke. Kita membaca bersama-sama, mulai dari saya ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Saudara siap? Oke, Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jawab Yesus kepada mereka, katanya,
Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Oke, saya ceritakan sedikit konteks dari sejarah di Yohanes 8 ini. Jadi waktu itu terjadi perdebatan antara orang Farisi dengan Yesus mengenai kesaksian dirinya, di mana Yesus menegaskan otoritas ilahinya. Jadi meskipun Yesus ditolak dan tempat kejadiannya tepat di dekat bait Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Jadi ceritanya itu, case-nya, kejadiannya terjadi di dalam bait Allah. Nah, saat itu di Yerusalem itu orang-orang sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukot. Saya juga mempelajari juga Hari Raya Pondok Daun bukan tentang daun yang gugur atau daun yang apa. Tapi apa Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukot itu? Jadi orang-orang di Yerusalem merayakan Hari Raya Sukot adalah perayaan yang diadakan sebagai penghormatan terhadap Tuhan yang telah memimpin umat Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan di dalam Hari Raya Pondok Daun itu orang Israel mengingat penyertaan Tuhan dan janjinya bahwa Dia akan berdiam bersama dengan mereka. Nah, waktu di dalam bait Allah tidak ada seorang pun di pelataran Yerusalem yang waktu itu tidak menyalakan cahaya lampu menorah. Nah, semua menyalakan cahaya lampu untuk merayakan peringatan ini. Jadi orang-orang di Yerusalem itu kayak benar-benar celebrate, merayakan, jadi menari, membawa obor, dan mereka mengelilingi menorah sambil memuji Allah. Jadi seru ya, case-nya itu kalau kita bayangkan kejadiannya itu mereka lagi bersorak-sorai, menari, memperingatin apa yang Tuhan sertai waktu bangsa Israel 40 tahun itu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga hadir. Nah, di tengah-tengah kegembiraan perayaan Sukot itu, tiba-tiba Yesus mengatakan kepada orang banyak yang hadir di sana, "Akulah terang dunia." Nah, bayangin kalau misalkan siapa sih nih yang mau jadi contoh ya? Oh, kok Aleng? Oh, Pastor Diki. Siapa ya? Nah, misalkan ini kan kita ibadah gitu ya. Sekarang lah anggapannya kita ibadah, kita menyanyi untuk Tuhan, kita memuji Tuhan. Tiba-tiba satu orang berdiri terus berteriak, "Akulah terang dunia." Nah, gitu kan. Kita kalau memikirkan, kita membayangkan, siapa orang ini ya? Dia kok kemenyek banget gitu. Kok gaya pol gitu ya. Tiba-tiba kita merayakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk bangsa Israel, tiba-tiba dia mengaku dengan
dengan lantang dia ngomong bahwa akulah terang dunia. Jadi waktu kita bayangkan Yesus itu dia ngomongnya juga bukan ragu-ragu ya, dia langsung ngomong akulah terang dunia. Nah, disitulah orang Farisi ngelihat Yesus, dia merasa bahwa siapa dia yang berhak mengatakan bahwa terang dunia. Padahal kepercayaan mereka bahwa terang itu membawa kepada kehidupan. Siapa dia sehingga dia tuh orang Farisi mungkin berpikir siapa dia kok layak gitu loh ngomong akulah terang dunia. Dan di situ orang Farisi menolak kesaksian Yesus. Namun Yesus menegaskan bahwa kesaksiannya adalah benar karena ia tahu asal usul dan tujuannya datang ke dunia. Nah, hari ini saya akan membahas di ayat yang ke-12. Jadi ada 3 bagian penting yang akan kita bahas hari ini di ayat 12. Yang pertama, satu-satunya terang. Yang kedua, mengikut sang terang. Ketiga, terang yang memberi pengharapan. Oke, kita mulai di satu-satunya terang. Di Yohanes 8 ayat 12a, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya garis bawahi, akulah terang dunia. Yesus berkata seperti itu, dan hal ini diperjelas dengan ayat sebelumnya di Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes 9 ayat 5. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Di Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi diperjelas dengan ayat sebelumnya dan di ayat Yohanes 9 ayat 5 bahwa terang yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Dan dalam bahasa Ibrani, kata akulah terang dunia itu ani or ha olam. Coba dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Ani or ha olam. Ada yang bernama Ani? Enggak ada ya? Oh Lani ya adanya, oke. Nah, dalam bahasa Ibrani kata terang itu itu menyatakan terang yang bersinar dengan kuat, memberi rasa aman dan melindungi. Dan Yesus bukan saja mengatakan akulah terang, tetapi ia juga menyertakan kata dunia, akulah terang dunia. Dunia bahasa Ibraninya ha olam, yang menunjuk pada umat manusia di dunia. Hal ini berarti Yesus secara tidak langsung ingin menegaskan bahwa posisi umat manusia di dunia sedang berada dalam kegelapan. Nah, ketika kita mencari terang yang lain yang ada di dunia, maka kita akan kecewa. Karena segala sesuatu yang ada di dunia itu telah gelap karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi terang yang membuat hidup bercahaya dan tidak dikuasai oleh kegelapan, di manakah terang ini dapat diperoleh? Hanya di dalam Yesus. Dialah terang sejati. Dialah sang terang itu sendiri yang dapat membawa terang sejati ke dalam dunia. Jadi kita dapat mengerti apa arti ucapan ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, artinya Yesus Kristus adalah sang terang, satu-satunya terang sejati yang bercahaya, yang menyinari umat manusia yang berada dalam kegelapan. Oke, kita lanjut ke yang kedua, mengikut sang terang. Di Yohanes 8 ayat 12b dikatakan, barang siapa mengikut aku. Nah, saya buka dulu dengan pertanyaan. Bapak, Ibu, Saudara, jawab dengan jujur.
mengikut Yesus itu mudah atau sulit? Jujur. Oh iya, jawab dengan jujur. Jujur. Mudah. Weh, Bapak CEO mudah. Memang segala sesuatu hidup Bapak CEO tidak ada yang susah, mudah semuanya ya. Mengikut Yesus itu mudah atau sulit? Sulit. Oh mudah, yang mudah satu orang saja. Oh iya, atau yang lain yang enggak menjawab? Oh bingung. Oke, saya kasih contoh ya, mungkin ini enggak ada benar atau salah, Bapak Ibu Saudara bisa menjawab mudah atau sulit, itu kan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah, saya kasih contoh. Nah, biasanya kita mengikut Yesus itu mudah dengan berbagai alasan. Contohnya, kita hanya ikut-ikutan orang banyak gitu ya. Misalkan saya dari lahir tinggal di desa A gitu ya. Terus seluruh penduduk desa itu semuanya Kristen, percaya Yesus. Maka saya sejak lahir sudah dituntut oleh orang tua, kamu harus ke gereja, kamu beragama Kristen. Seluruh desa ini semuanya Kristen, kamu harus ikut Kristen. Jadi kita cuma ikut-ikutan Yesus, ya wis, ikut pokoknya orang banyak gitu ya. Yang kedua, mungkin kita sedang mencari tanda dan mujizat. Ya kan, seperti yang disampaikan Pastor David Victor minggu lalu bahwa banyak orang-orang itu mengikut Yesus cuman apa? Ya cari tanda, cari mujizat. Setelah dikasih makan, wih ikut Yesus kemana? Ini mau ngadain mujizat apa lagi ini? Mungkin lagi mau ngasih pizza beribu-ribu, aku ikut kayak gitu. Terus mungkin kita mengikut Yesus tuh mudah karena kita mencari berkat jasmani. Nah coba kita cek juga ke hati kita, mungkin terkadang kita jawab gini, kalau mengikut Yesus kadang mudah, tapi waktu susah, susah gitu ya. Nah ini juga refleksi buat hati kita, apakah mungkin kita juga pernah mengalami seperti ini. Nah di satu sisi kita mungkin mengikut Yesus tuh sulit, waduh susah mengikut Yesus itu, harus sangkal diri. Harus pikul salib, terus harus taat, harus benar, harus kudus. Pokoknya ikut Yesus tuh sulit. Nah, dari dua perbedaan di mana kita mengikut Yesus itu mudah atau sulit. Sebenarnya kita mengikut Yesus, permasalahannya bukan soal kita merasa aku ikut Yesus tuh mudah, ya wis aku ikut Yesus. Tapi kalau susah, aku enggak ikut Yesus lagi. Masalah hidup kekristenan kita bukan soal mudah atau sulit mengikut Yesus. Melainkan memiliki motivasi hati dan cara pandang yang benar dalam mengikut Yesus. Sekalipun mungkin kita lihat yang sangkal diri, pikul salib, harus taat itu bagus. Baik. Tapi kita juga harus cek apakah motivasi hati kita benar. Apakah kita menginginkan sesuatu dari Tuhan saat kita melakukan sangkal diri, pikul salib, harus taat. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan kita ikut Yesus itu mudah atau sulit, tapi kita harus selalu koreksi dan cek motivasi hati dan cara pandang kita saat kita mengikut Yesus. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi kita mengikut Yesus bukan karena status kita, agama kita KTP-nya beragama Kristen. Atau kita ikut Yesus karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Aduh bisnisku rek bulan ini merosot, wis aku harus segera mendekat kepada Tuhan. Jadi hari Minggu aku datang ibadah. Kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi kita tuh harus sadar dan mengerti bahwa
Yang Tuhan inginkan itu bukan kehadiran kita dan modifikasi perilaku kita dari yang dulunya males jadi rajin. Tapi yang Yesus inginkan adalah kita membangun hubungan dengan Dia. Yesus adalah seorang pribadi yang mau memiliki hubungan dengan kita. Dia adalah Tuhan yang rela turun ke dunia untuk mencari umat-Nya yang terhilang karena dosa. Itulah esensi yang sesungguhnya. Jadi bukan berarti kita datang ibadah, kita datang komsel itu sepertinya kita kayak robot. Hari Minggu harus ke gereja, hari Selasa harus komsel. Hari apa lagi? Harus berdoa. Itu seperti kita tuh kayak melakukan sebuah rutinitas dan peraturan yang harus kita kerjakan sehari-hari. Tapi yang Tuhan inginkan apa? Hubungan, hati kita terkonek dengan Tuhan. Kita memiliki komunikasi dengan Tuhan. Apakah sehari-hari kita masih komunikasi dengan Tuhan atau kita komunikasinya hanya hari Minggu dan Selasa saja? Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Dia rela turun ke dunia mencari kita yang berdosa. Tujuannya apa? Memulihkan hubungan. Karena kita berdosa, kita putus hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari kita terlebih dahulu. Nah, barang siapa mengikut aku di ayat 12b itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang berkelanjutan. Jadi barang siapa yang mengikut terus menerus. Kalau ada kata terus menerus berarti tidak pernah berhenti. Seumur hidup kita akan diundang oleh Tuhan, barang siapa mengikut aku. Mungkin saat kita jatuh, mungkin kita pernah berhenti mengikut Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengundang kita, memberikan kita ajakan barang siapa mengikut aku. Jadi kata barang siapa mengikut aku ini bukan untuk waktu kita lahir baru kita terima Yesus di awal. Tapi barang siapa mengikut aku, ini ajakan Tuhan untuk diberikan kepada hati kita setiap waktu. Karena seringkali hati kita itu sering melenceng dari Tuhan. Hati kita seringkali enggak setia sama Tuhan. Dan sampai detik ini kita harus mengakui bahwa kita seringkali gagal mengikut Yesus dengan motivasi hati dan cara pandang yang benar. Kita sering tidak setia, kita memilih untuk mengikut Allah yang lain atau berhala-berhala yang lain yang ada di hati kita selain Kristus. Tetapi kabar baiknya sampai detik ini pula, Yesus tidak pernah menyerah atas kita. Di dalam segala kegagalan kita, Dia tetap setia kepada kita. Amin. Dan apa yang membuat Tuhan itu tidak pernah menyerah atas kita? Karena kasih-Nya yang besar atas kita. Kasih karunia-Nya yang besar itu yang memampukan kita selalu. Supaya kita bisa selalu dapat mengikut Yesus. Dengan motivasi dan hati yang benar mengikut Dia. Kabar baik buat setiap kita, mari kita renungkan. Bahwa mengikut Yesus itu bukan tanpa kegagalan. Melainkan selalu bangkit karena percaya pada kasih karunia Kristus yang tak terbatas. Bersyukur kasih karunia-Nya Tuhan kalau kita hitung, kita ukur, itu kan tidak terhingga sampai kita bilang kasih-Nya setinggi langit, sedalam lautan. Kalau kita bisa ukur, mungkin kasih-Nya Tuhan, kita tuh sering kali menjengkelkan, kita tuh sering kali menyakiti hatinya Tuhan, tapi kasih karunia-Nya itu tidak terbatas untuk kita. Jadi saat kita gagal mengikut Yesus, jangan sampai kita
hopeless, kita langsung aduh aku gagal, lebih baik aku menjauh. Justru kita harus bangkit, kita semakin mendekat karena kita tahu kasih karunia-Nya tidak terbatas untuk setiap kita. Amin. Refleksi hati buat setiap kita. Apa motivasi hati terdalam kita dalam mengikut Kristus sampai saat ini? Kita bisa tanyakan ke dalam hati kita. Apa motivasi hati kita saat kita mengikut Kristus? Oh, hari ini aku mengikut Yesus. Oh, masih ikut-ikutan? Atau kita percaya bahwa Yesus itu satu-satunya terang yang telah menyelamatkan dan menebus hidup kita. Oke, yang ketiga, terang yang membawa pengharapan. Di Yohanes 8 ayat 12c, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidup dalam bahasa aslinya zoe, zoe, berbicara tentang keselamatan. Dan di manakah kita dapat mendapat keselamatan itu? Apakah dengan usaha kita, performa kita, perbuatan baik kita, atau pelayanan kita? Jadi waktu Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi waktu Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia", Yesus sedang menjelaskan bahwa akulah satu-satunya jalan yang membawa engkau kepada keselamatan. Ayat ini dipertegas juga di Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi hanya di dalam Kristus, sang terang itulah kita itu menerima keselamatan. Jadi Yesus itu adalah sumber terang yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Yang seumur hidup kita tidak akan bisa memenangkan dosa dan maut dengan hasil usaha kita sendiri. Dengan performa hidup kita sendiri, kita tidak akan bisa sebanyak apapun kekayaan kita tidak bisa membeli keselamatan itu dengan harta kita. Tapi hanya melalui karya salib Kristus. Jadi tidak ada berapapun hasil usaha kita yang menambahi kita bisa menerima keselamatan, tapi semua semata-mata 100% hasil dari karya salib Kristus. Refleksi hati buat setiap kita. Apakah kita cenderung masih mencari keselamatan lewat cara kita sendiri daripada bergantung kepada keselamatan melalui salib Kristus? Apa keselamatan yang kita pikirkan sampai detik hari ini? Kita mapan, kita kaya, atau kita berkedudukan, kita terkenal, kita punya jabatan? Mungkin kita punya pemikiran bahwa waktu aku punya ini, aku akan selamat. Aku punya si itu, aku akan selamat. Ya kan, tidak semua berupa benda, bisa manusia, orang yang mungkin kalau aku kenal atau aku punya channel dengan siapa misalkan, Ibu Cici, CEO dari direktur apa, misalkan gitu ya, contoh. Maka hidupku akan aman. Kalau aku punya masalah, aku tinggal call. Cici, aku punya masalah ini, di jalan aku diserempet orang. Wes pokoknya beres no, misalnya gitu. Langsung beres semuanya. Nah,
Tetapi setiap pemikiran ekspektasi kita punya keselamatan lewat cara kita sendiri. Kita tidak pernah membayangkan bahwa semuanya itu akan sia-sia yang ada di dunia ini. Kita pernah nggak berpikir bahwa keselamatan yang kita terima itu untuk pengharapan kekal di masa yang akan datang. Kita punya kehidupan yang kekal, kita hidup bersama Yesus. Kita hidup bersama Bapa, kita hidup bersama dengan Roh Kudus, kita hidup bersama Allah Tritunggal itu. Jadi sampai detik ini mari kita merenungkan bahwa sebenarnya yang kita cari di dunia ini, yang kita kejar mati-matian, mungkin kita sampai kerja atau kuliah kita mencapai nilai tertinggi, itu bukan salah, tetapi semuanya itu akan sia-sia saat kita tidak mencari keselamatan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan pemikiran kita waktu kita hidup di dunia ini, kita akan merasa tidak akan pernah cukup. Kita tuh karena hati kita yang nature-nya berdosa, seumur hidup kita, apapun yang kita miliki, apapun yang kita raih, apapun yang kita dapatkan, hati kita akan selalu tidak pernah merasa cukup. Kita akan terus mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang nilainya kita rasa lebih tinggi, sesuatu yang jumlahnya lebih besar. Itu akan selalu membuat hati kita tuh menginginkan hal itu. Dan waktu kita nggak mendapatkan segala sesuatu itu, kita merasa bahwa waduh, aku ini lagi dalam pencobaan, aku ini lagi dalam permasalahan. Nah, sebenarnya apapun masalah kita, apapun yang sedang kita hadapin saat kita di dalam masa kita menderita pun, kegelapan yang kita alami di dunia ini sesungguhnya hanyalah sementara. Karena kita hidup di dunia ini juga sementara. Tetapi ada satu pribadi yang sungguh-sungguh telah mengalami dan menjalani kegelapan mutlak yang ada di atas semua kegelapan yang ada. Siapa itu? Yesus. Jadi saat kita hari ini kita merenungkan, saya hari ini di titik serasa kayak paling gelap di dunia ini. Aku sepertinya misalkan aku gak bisa berbuat apa-apa, aku gak punya apa-apa, atau seakan-akan aku gak bisa ngelakuin apa sesuatu yang berguna. Mungkin kegelapan yang Bapak Ibu Saudara rasakan berbeda-beda. Mungkin kita punya sakit, atau kita mungkin punya pergumulan keluarga, atau kita punya masalah keuangan yang membuat kita merasa semuanya rasanya gelap. Tetapi sesungguhnya kegelapan yang kita alami tidak setara dengan kegelapan yang Yesus alami. Di salib, Yesus Kristus mengalami kegelapan yang paling gelap. Dia terpisah dengan Bapa. Dia menerima murka Allah supaya kita diselamatkan dan memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Jadi kalau kita membandingkan, enak ya itu loh hidupnya Angga, segala sesuatu mudah, gak ada yang gelap. Misalkan gitu, contoh ya. Contoh. Soalnya tadi kamu ke kamar mandi, jadi aku nyari gak ada contohnya. Oh ada Angga lagi, Angga aja ya. Nah, kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita merasa bahwa enak ya sih dia ini. Kita merasa bahwa hidupku gak seperti dia. Tetapi hidup kita bukan dikalibrasi dengan orang lain. Hidup kita tuh dikalibrasi dengan apa yang Yesus lakukan untuk kita.
Yesus sendiri kalau kita ngomong enak ya jadi Tuhan. Nah kita kan gitu. Selain kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita ngomong enak jadi Tuhan. Tuhan cuman ngomong, semuanya jadi, memerintah, mencipta, semua jadi. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengalami sendiri penderitaan yang kita alami. Dia bukan Tuhan yang hanya sok memerintah, sok mencipta, tapi Tuhan sendiri merasakan apa penderitaan yang kita alami. Bayangkan Yesus, dia adalah Allah Tritunggal yang selalu berkomunitas. Kita bayangkan kita rasanya ditinggalkan aja gak enak kan. Tapi Yesus sendiri, Yesus itu tidak pernah terpisah sedetik pun. Dia berkomunitas dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Tapi di detik itu, dia terpisah dengan Bapa. Bahkan saat dia memanggil Bapa, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa memalingkan wajahnya. Dan Yesus menerima murka Allah. Dia mengalami kegelapan yang paling gelap. Dia menerima murka Allah bukan karena Yesus layak menerima. Bukan, tapi Yesus menggantikan posisinya kita. Menerima murka Allah itu. Seharusnya yang menerima itu adalah kita manusia. Tujuannya bukan supaya Yesus, tapi tujuannya Yesus disalib supaya kita diselamatkan. Dan kita memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Dengan kalibrasi hati ini, kita sebagai orang yang berinjil tetap berpengharapan di tengah kegelapan. Karena hidup kita digenggam oleh kasih Tuhan yang sempurna melalui Kristus yang telah menang atas segala kegelapan. Kalau hari ini kita dengar berita perang dunia ketiga, nanti perang dunia keempat, kelima, apapun mungkin perekonomian sangat kacau, segala sesuatu akan susah. Pokoknya berita yang kita dengar itu selalu yang buruk, di mana mungkin mencemaskan hati kita. Kita memikirkan gimana masa depanku, masa depan keluargaku bagaimana, masa depan anak-anakku bagaimana. Tetapi di tengah dunia yang berada dalam kegelapan ini, memang kita hidup di dunia yang penuh dosa. Kita nggak bisa menentang kehidupan di dunia ini harus bersih, harus kudus, enggak. Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, melalui salib Kristus, kita tetap berpengharapan. Pengharapan kita bukan keadaan dunia ini akan berubah baik, perekonomian baik. Apakah itu salah? Tidak. Kita mengharapkan itu sesuatu yang baik. Tapi di atas segala ekspektasi kita yang baik itu, ada satu pengharapan yang tidak bisa menggantikan pengharapan-pengharapan kecil kita di dalam dunia. Yaitu apa? Kasih Tuhan yang sempurna yang menggenggam selalu hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dan kita mengkalibrasi hati kita. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa berbicara dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sekalipun tidak pernah mencari kesalahan kita. Tapi yang Tuhan rindukan adalah kita mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa. Saat saya mengenal Injil, saya lebih sering jujur dan berkata kepada Tuhan bahwa saya adalah manusia yang lemah. Saya seringkali menyakiti hatinya. Kalau dulu, saya mungkin berusaha menutupi, enggak Tuhan, saya ini orang baik. Saya menolong orang lain. Saya enggak mau menjahatin orang lain. Tapi saat saya belajar mengenal Injil, saya jujur dan terbuka bahwa
Terima kasih Tuhan. Engkau gak hanya menginginkan performaku, tapi Engkau menginginkan hatiku. Engkau menginginkan aku memiliki hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang turun ke dunia mencari aku. Engkau gak ingin meninggalkan aku sedetik pun. Mari hari ini kita mengkalibrasi hati kita bahwa seringkali kita gagal. Kita sering bergantung kepada kekuatan kita, kemampuan kita, harta dan kekayaan kita. Apapun yang kita miliki di dunia ini melebihi salib Kristus. Padahal kita tahu bahwa salib Kristus adalah satu-satunya harta terbesar kita. Bahwa salib Kristus adalah satu-satunya. Dari sanalah kita menerima keselamatan. Dari sanalah kita menerima pengharapan yang kekal itu. Tapi kita sering kali mencari apa yang ada di dunia ini. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah hari ini firman-Mu itu yang mengubah hati kami, membebaskan hidup kami. Kami tidak hanya berlaku dari orang yang salah menjadi orang yang baik, tapi kami tahu Injil-Mu itu membebaskan kami dari dosa dan kematian. Injil-Mu itu yang membebaskan kami menjadi orang yang hidup di dalam Kristus. Dan kami tahu Tuhan, kabar baik ini Tuhan boleh kami terima dengan ucapan syukur. Kami boleh bersuka cita, kami boleh melihat hari esok dengan penuh pengharapan. Karena kami melihat Yesus Kristus bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan pengharapan kami tidak akan pernah setia di hadapan-Mu, tapi Engkau selalu setia terhadap kami. Waktu kita merenungkan bahwa sesungguhnya waktu kita berdosa, mungkin kita sedang menyakiti hatinya Tuhan. Kita itu memang layak menerima segala hal yang buruk. Kalau hari ini terjadi hal yang buruk dalam hidup kita harus mengakui bahwa sebenarnya saya layak menerima hal itu. Bukan berarti kita tuh kayak menengging atau kita kayak menolak bahwa hal yang buruk itu gak boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kita tuh layak menerima hal yang buruk. Kenapa? Karena kita berdosa di hadapan Tuhan. Tapi dari segala sesuatu hal yang buruk itu, kita bisa mengingat satu pribadi, yaitu Kristus. Dia rela menukarkan dirinya, menukarkan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Hari ini, biarlah firman Tuhan membuat hati kita semakin bergantung kepada kekuatan Yesus. Kita semakin mengikut Yesus bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya saya mampu, ya saya setia. Tapi saat kita mengikut Yesus, kita melihat bahwa Yesus adalah sang terang itu yang terus akan menyertai kehidupan kita di tengah segala kegelapan. Dia menjadi terang sejati untuk hidup kita.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau adalah aku, ego ini. Dan hari ini Engkau menyatakan kepada kami, Engkau adalah terang. Aku adalah terang dunia. Karena dunia telah jatuh dalam kegelapan dan membutuhkan terang yang sejati, yaitu Engkau sendiri. Oleh sebab itu kami bersyukur Engkau setia. Bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau baik. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Engkau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan Bapa, di mana Engkau diutus untuk memberikan hidup yang kekal, supaya kami semuanya dibangkitkan pada akhir zaman. Bersama dengan Engkau, mempunyai hubungan yang kembali baik dengan Engkau, sempurna. Betapa luar biasanya itu Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, tidak pernah meninggalkan salib yang dibebankan kepadamu. Namun Kau setia sampai akhir, taat sampai akhir kepada kehendak Bapa. Kami bersyukur. Kami tahu kami lemah, kami butuh Engkau. Sebab itu terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami mengingatnya, memasukkannya dalam memori hati kami, memori batin kami, bahwa Engkau adalah terang bagi kami. Sekalipun sekeliling kami gelap, Engkau adalah terang kami. Engkau adalah visi kami. Engkau cahaya kami, Engkau surya kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya jemaat Tuhan, Engkau bukan cuma sekedar menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi dikatakan Engkau adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau membawa terang ilahi itu bukan Engkau untuk simpan sendiri, tetapi untuk Engkau nyatakan kepada dunia yang gelap ini. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Beritakan kabar baik, beritakan Injil Kerajaan Allah. Baik itu baik waktunya, baik itu tidak baik waktunya. Kabarkan terang Allah telah terbit atas kita semuanya. Penebus kita hidup. Nyatakan kepada dunia yang membutuhkan, kepada teman kantormu, kepada teman sekelilingmu, kuliahmu, teman sekolahmu, tetanggamu, kanan kirimu, siapapun itu, saudaramu, ayah ibumu, kakak adikmu. Beritakan bahwa terang Allah telah terbit atasmu. Bukan karena kau baik, tetapi karena Kristus yang baik itu. Ceritakan, dan ketika itu juga Roh Kudus mendampingimu. Roh Kudus memberikan kepadamu hikmat, Roh Kudus memberikan kepadamu keberanian, kemampuan engkau untuk menceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, kami terima semua kemampuan, semua berkat pengutusan ini hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin.